Mari kita berdoa. Tuhan, terlalu ajaib apa yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami. Terkadang kami kehilangan kata-kata untuk menggambarkan betapa luar biasanya Engkau bekerja dalam hidup kami. Sebagaimana firman-Mu juga yang menyatakan kejadian kami yang begitu ajaib, kami pun menyadari bahwa hidup kami pun adalah suatu bentuk karya Tuhan yang Tuhan nyatakan. Dan kami lihat, kami percaya hari ini hidup kami belum beres. Masih ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan, masih banyak hal yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kami. Oleh karena itu biarlah kami anak-anak-Mu boleh terus datang kepada Tuhan, boleh terus memandang kepada Tuhan, supaya kami tahu apa yang menjadi rencana dan rancangan yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kami. Tuhan, pagi hari ini tiba waktunya untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh bekerja di tengah-tengah kami, memberikan setiap kami pengertian, hati, pikiran yang terfokus sama Tuhan. Supaya ketika kami pulang dari ruangan ini, ada satu kebenaran yang boleh kami bawa dan boleh menuntun hidup kami. Kami gak mau ketika kami pulang, kami gak dapat apa-apa sia-sia. Tapi biarlah Allah Roh Kudus yang terus boleh menolong hati kami, supaya kami boleh memberikan perhatian yang terbaik dan boleh mempersiapkan hati yang terbuka untuk firman-Mu. Berbicara kepada setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, dan pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk teman-teman. Ya, selamat pagi servers. Selamat pagi. Oke teman-teman, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu buah tema yang menjadi closing dari tema selama bulan Juni. Ya, kita sudah menyelesaikan 4 rangkaian tema di bulan Juni. Nah, teman-teman, firman Tuhan pada pagi hari ini temanya, judulnya adalah More Than Conquerors. Ya. Atau lebih dari pemenang. Boleh bilang ke kanan kirinya, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Ya, aku mau ajak kita buat buka satu bagian firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-8. Kita baca sama-sama teman-teman. Ya, kita baca sama-sama Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Aku pengen ajak kita baca secara bergantian, ya. Teman-teman bisa lihat di Alkitabnya atau boleh lihat dari PowerPoint yang di show. Oke. Ini aku pakai terjemahan baru 2, jadi mungkin ada beberapa kata yang beda. It's okay. Itu hanya akan menolong kita buat mungkin memahami, ya. Nggak mempengaruhi apa-apa ya. Oke, teman-teman kita baca bergantian ya. Aku baca ayat yang 31, teman-teman baca ayat yang 32 yang genap dan seterusnya. Ayat 39 kita baca bersama-sama. Oke? Ya. Ayat 31 sampai 39 kita akan baca bersama-sama. LAI memberi judul keyakinan iman. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang,
melalui Dia yang telah mengasihi kita. Bersama-sama, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, teman-teman, aku mau nanya di awal khotbah pagi hari ini, siapa yang ingat topik khotbah selama bulan Juni? Siapa yang ingat topik khotbah selama bulan Juni? Dari minggu pertama, minggu kedua, ini kan minggu kelima nih. Bulan Juni tahun ini kebetulan ada 5 minggu. Ya. Nah, ada yang ingat topik khotbah dari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat? Dari setiap minggunya tuh, kalau teman-teman ingat, kita bahas salah satu tokoh dari Alkitab tiap minggunya. Satu tokoh dari Alkitab. Ada yang ingat dan bisa kasih tahu kalau misalkan berhasil, wah ini ada coklat nih. Enggak ya, ini bukan punya. Kalau bisa ngasih tahu setiap minggunya ada apa, ada sebuah hadiah buat kalian hanya untuk satu orang. Ada? Ada yang ingat dari minggu 1, 2, 3, 4. Kita bahas tokoh-tokoh. Tema bulan ini adalah tentang fearless. Ya. Ada yang ingat gak? Dari minggu 1 ngomongin tentang apa? Gak ada? Gak ada nih, sekian banyak nih. Dari minggu lalu dulu deh, ada yang masih ingat gak satu minggu? Oh, bisa sebutin? Yuk, coba. Hah? 4-4-nya? Dari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Gideon, oke. Sadrak, Mesak, Abednego. Siapa? Apa? Daniel. Terus? Yang terakhir minggu lalu? Daud, oke. Namanya siapa? Michael. Oke, nanti setelah ibadah ini datang ke aku ya. Ya, boleh kasih tepuk tangan buat Michael. Masih ingat gak yang lain? Waktu bicara tentang Gideon, bicara tentang Sadrak, Mesak, Abednego, tentang Daniel ya, yang tadi singer. Bukan, Daniel yang ada di Alkitab. Terus sama yang terakhir adalah Daud minggu lalu. Teman-teman, kalau melihat dari setiap orang-orang, tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab yang kita bahas setiap minggunya, kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa belajar bagaimana mereka Tuhan pakai melampaui apa yang mungkin manusia pikirkan. Dan tentunya melampaui batasan-batasan yang ada di dalam kehidupan mereka. Dan salah satunya adalah batasan dalam hal ketakutan. Bicara tentang ketakutan, ada banyak hal yang hari ini sebagai anak-anak muda itu takutin. Dan ini adalah beberapa hal yang aku temukan, anak-anak muda zaman sekarang itu mengalami banyak ketakutan dalam area takut untuk tidak diterima. Artinya adalah takut ditolak. Berusaha dengan sedemikian rupa untuk melakukan apa yang mungkin diharapkan oleh lingkungannya supaya saya bisa diterima. Karena dia takut sekali yang namanya ditolak atau takut tidak diterima. Kalau teman-teman yang ikut youth camp, ingat kisah perjalanan Bang Joy, hidupnya melakukan berbagai macam hal dengan tujuan apa? Dia pengen diterima. Dia gak bisa kalau hidupnya itu gak diterima. Terus takut untuk tidak dikasihi, takut untuk tidak dihargai, dan bahkan juga takut untuk tidak berhasil atau takut untuk gagal. Ini adalah beberapa contoh ketakutan yang sangat umum kita hadapi sebagai anak-anak muda. Bahkan bisa dibilang sebagai manusia pun rasa takut ini tuh bisa sering kali muncul dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya buat kita hari ini, setelah kita belajar selama 4 minggu,
Lalu apa yang mau jadi respon kita? Apakah setelah kita belajar dari 4 tokoh tadi kita bisa bilang, oh iya, saya ini adalah orang-orang yang berani, saya udah nggak takut lagi. Atau kita masih mikir gitu, kita masih mikir, aduh iya sih Tuhan kan pakai orang-orang di dalam Alkitab karena memang mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih, Tuhan utus. Tapi saya siapa Tuhan? Kadang kita merasa bahwa kalau semuanya itu against kita, ya, bertolak belakang dengan kita, bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita tuh kita nggak berani. Kita takut kalau semuanya itu bertentangan, bertolak belakang dengan apa yang kita hidupi. Nah, tapi teman-teman pagi hari ini kalau kita baca firman Tuhan di Roma 8, ya. Di Roma 8 tadi ayat 31 di situ menjadi satu frasa yang kita ambil menjadi tema hari ini, bahwa kita ini adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Di ayat 36 dikatakan lebih dari pemenang, ya. Dan ini menjadi pertanyaan buat kita semua. Kalau Tuhan ada di pihak kita, kalau hari ini teman-teman tahu bahwa ada Tuhan yang ada di pihak kita, lalu siapa sih yang harus jadi lawan kita? Siapa yang berani? Siapa yang perlu kita takuti? Oleh karena itu teman-teman, di akhir bulan ini ketika kita merenungkan tentang lebih dari pemenang, aku mau ajak teman-teman buat merefleksikan apa yang sudah selama 4 minggu ini kita renungkan bareng-bareng tentang fearless. Bagaimana kita bisa jadi anak-anak Tuhan yang gak fearless gitu. Justru bisa selalu faithful di hadapan Tuhan. Ada 2 pertanyaan yang aku pengen ajak untuk kita refleksikan pagi hari ini. Dari Roma pasal 8 yang kita baca barusan. Teman-teman, pertanyaan pertama, seberapa kamu kenal Tuhanmu hari ini? Seberapa kamu kenal Tuhanmu hari ini? Kalau pagi hari ini aku tanya, apa barang yang paling berharga dalam hidup kalian? Jawabannya apa? Kalau aku tanya, apa sih barang, things yang paling berharga dalam hidup teman-teman? Apakah HP kalian? Apa? Atau figur, maksudnya apa sih itu namanya? Action figure, betul. Action figure yang kalian koleksi di rumah. Atau mungkin orang-orang yang suka K-pop, oh merchandise official, boyband girlbandnya. Atau apa? Kalau aku tanya barang yang paling berharga dalam hidup kalian, terpikir gak? Duit katanya. Duit paling berharga kah dalam hidup kalian? Atau pertanyaan diubah deh, kalau susah mikirin satu barang yang paling berharga. Kalau aku tanya, siapa orang yang paling berharga dalam hidup teman-teman? Siapa orang yang paling berharga dalam hidup teman-teman? Apakah teman, sahabat, pacar kalian? Orang tua? Orang tua kalian paling berharga dalam hidup kalian? Benar. Kemarin malam baru ribut. Enggak lah ya. Gini loh teman-teman, kenapa aku nanya demikian? Bayangkan gini, kalau ketika aku tanya tadi ada barang yang paling berharga, kalian langsung terpikirkan, oh ya ini paling berharga nih. Ada di rumah dan gak boleh hilang, udah dikumpulin, udah dipegang lama. Kemudian ditanya orang pribadi yang paling berharga dalam hidup kalian, kalian tuh pun terpikir, oh iya ini adalah orang yang paling berharga. Bayangin, kalau misalnya satu waktu orang tersebut Tuhan ambil, atau barang tersebut Tuhan ambil dalam arti dihilangkan dari hidup kalian. Kira-kira gimana perasaannya? Kira-kira apakah langsung setengah hidup kalian hilang gitu? Atau bahkan gila 90% hidup kalian hilang karena tadi barang atau orang yang paling berharga dalam hidup kalian itu tiba-tiba gak ada. Teman-teman, apa yang ingin aku coba gambarkan?
Kalau hari ini kita bicara tentang Tuhan kita, teman-teman tahu gak sih, Tuhan kita itu sudah memberikan hal yang paling berharga untuk setiap kita. Dan yang paling berharga yang diberikan itu adalah anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 32, perhatikan ayat yang digaris bawahi. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Teman-teman sadar gak sih, Tuhan itu ngasih hal yang paling berharga buat manusia. Ibarat kata nih ya, kalau mau digambarkan, hari ini teman-teman keluar dari gereja, udah gitu teman-teman kasih barang yang paling kalian berharga ke orang yang kalian gak kenal. Apakah itu hal yang mungkin bisa kita lakukan sebagai manusia? Rasanya gak mungkin kan? Bagaimana mungkin orang yang kita gak kenal kita kasih barang yang paling kita sayangi, yang paling kita hargai. Buat orang yang kita kenal pun belum tentu kita mau kasih. Benar gak? Kalau saudara kita nih, atau orang tua kita, atau siapapun yang kita kenal dekat, kita mau atau diminta barang yang kita berharga, dikasih gak? Belum tentu. Tapi Tuhan memberikan anaknya yang paling berharga buat kita. Dan tahu gak sih siapa kita? Kita ini manusia yang sama sekali gak layak di hadapan Tuhan. Kita ini manusia yang seharusnya tuh gak layak untuk dikasihi Tuhan. But somehow, karena anugerahnya, Tuhan kasih yang paling berharga buat kita yang paling hina. Dan gambaran yang bisa teman-teman bayangkan hari ini adalah ya itu tadi. Kalau teman-teman keluar dari gereja, dari ruangan ini, kalian kasih hal yang paling berharga yang kalian punya ke orang yang kalian gak kenal. Dan itu yang Tuhan kasih buat kita, teman-teman. Teman-teman, kalau Tuhan yang sudah kasih semuanya itu buat kita, ya, ketika Tuhan menjadi manusia, Tuhan Yesus menjadi manusia, Tuhan mengalami 33 tahun lebih hidup sebagai manusia. Tuhan tahu apa yang namanya rasa sakit, penderitaan, dan juga pergumulan sebagai manusia. Dan hal itu mungkin untuk kita hari ini sulit untuk membayangkan. Tuhan gimana mungkin Tuhan bisa tahu pergumulan saya ketika saya nggak punya uang. Tuhan bagaimana mungkin Tuhan tahu pergumulan saya ditolak oleh keluarga, saya nggak dikasihi oleh teman-teman, saya nggak punya teman. Tuhan bagaimana mungkin Tuhan tahu rasanya kalau mau diterima oleh lingkungan saya itu harus melakukan berbagai macam hal. Teman-teman sadar gak sih? Tuhan itu tahu setiap hal yang menjadi penderitaan, rasa sakit, Tuhan mengerti rasanya. Kenapa? Sadar gak teman-teman ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia? Ketika Tuhan menyatakan dirinya sebagai manusia. Kalau kita pikir, aduh Tuhan mah dikasihi oleh semua orang. Sadar gak sih Tuhan tuh juga bergumul dengan rasanya dikasihi. Ketika Tuhan datang ke dalam dunia, ada begitu banyak orang yang sudah melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, merasakan mujizat dari Tuhan Yesus, tapi ternyata apa? Tuhan Yesus ditolak. Ternyata apa? Tuhan Yesus diusir oleh orang banyak. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, sadar gak kita bahwa Tuhan juga pernah bergumul dengan yang namanya rasa sakit. Ketika ia harus menjalani berbagai penderitaan menuju kayu salib, bukankah itu rasa sakit yang mungkin jauh lebih daripada apa yang kita alami hari ini? Kita gak mengalami yang namanya dicambuk, disiksa, bahkan disalib. Kita gak ngalamin rasa sakit seperti itu. Tapi Tuhan ngalamin yang jauh lebih daripada apa yang kita rasakan hari ini. Dan ketika Tuhan, mungkin kita berpikir, oh Tuhan mah nggak tahu rasanya nggak dihargai, Tuhan nggak tahu rasanya gimana nggak diterima. Guys, Tuhan itu tahu banget perasaannya, tahu banget gimana rasanya jadi pribadi yang ditolak, jadi pribadi yang nggak diterima. Bahkan teman-teman, bahkan kalau hari ini teman-teman berpikir,
Tuhan saya mah gagal, Tuhan mah gak pernah gagal, Tuhan gak tahu rasanya gagal seperti apa. Sadar gak teman-teman, ketika Tuhan disalib di Bukit Golgota. Bukit Golgota atau salib itu menjadi tempat hukuman bagi orang-orang yang jahat di dalam kehidupannya. Atau kalau mau aku bahasakan adalah yang gagal juga dalam kehidupannya. Gagal melakukan hal yang baik sehingga ia harus mengalami yang namanya hukuman, yaitu disalib. Guys, sadar gak Tuhan tuh tahu setiap hal, setiap rasa sakit, penderitaan, pergumulan yang kita alami. Karena dia pun pernah mengalaminya. Tapi di atas atau di balik, di tengah semua hal itu, Tuhan adalah Tuhan yang ada bersama dengan kita. Tuhan adalah Tuhan yang tinggal bersama-sama dengan kita. Ketika kita sadar bahwa iya ya, Tuhan tuh tahu apa yang aku alami hari ini. Tuhan tuh ngerti banget apa yang aku rasakan hari ini. Dan terlebih lagi, Tuhan tuh ada bersama dengan hidupku hari ini. Oleh karena itu, apa yang harusnya kita responi terhadap pengetahuan kita akan Tuhan? Kalau kita udah kenal, kita udah tahu, Tuhan itu adalah pribadi yang mengerti, Tuhan itu adalah pribadi yang ada bersama dengan kita. Lalu apa yang harus menjadi respon kita ketika kita menyadari bahwa iya, Tuhan tahu. Tentunya bukan sampai sekedar mengetahui, tapi bagaimana kita bisa menyatakan atau melakukan apa yang sudah kita ketahui ini. Oleh karena itu pertanyaan yang ingin aku ajak untuk kita renungkan, pertanyaan kedua adalah seberapa kita mengandalkan Tuhan hari ini. Teman-teman, satu kali ada seorang anak kecil, ada seorang anak kecil yang punya orang tua, dan kebetulan papahnya ini suka dinas keluar kota, dan setiap kali dinas papahnya selalu disambut oleh anaknya. Jadi ketika sudah mengetok pintu, buka pintu, anaknya ketika udah dengar, oh ini suara mobil papahnya. Udah gitu pas papahnya buka pintu, anaknya langsung nyamperin, langsung lari ke papahnya. Karena dia seneng, wah akhirnya papa pulang. Papa gimana kerjanya? Gimana di luar kota ada apa aja? Karena anaknya gak ikut. Satu kali teman-teman, karena sang papa ini merasa, waduh sering banget keluar kota, sering banget tinggalin anaknya. Papanya ini berpikir, aduh gak enak, gimana ya supaya anakku bisa terhibur gitu, karena sering ditinggal. Akhirnya dia berpikir, oh ya udah, memutuskan setiap kali keluar kota akan dibelikan oleh-oleh, atau mungkin entah itu mainan, entah apapun itu, dia akan belikan oleh-oleh dari kota yang dia pergi. Dan satu kali ketika dia pulang, anak ini datang menyambut, papa akhirnya pulang. Ditanya, gimana pak kabarnya? Ada apa aja di sana? Papanya kasih hadiah. Ini ada oleh-oleh buat kamu. Anak ini seneng banget. Karena gak nyangka, buat anak ini, kehadiran papanya itu sudah sangat-sangat berharga. Sudah sangat-sangat meaningful. Ya, tapi akhirnya dia mengalami sukacita yang double. Karena dia nerima sebuah hadiah dari papanya. Kemudian sekali, dua kali hal ini berjalan. Ya, ketika papanya pulang, dia nggak lupa buat kasih anaknya ini sebuah oleh-oleh, sebuah hadiah. Sampai satu kali teman-teman, ketika papanya pulang, ketika mobil itu nyampe di rumah, pintu itu dibuka, anak itu berlari menghampiri papanya. Tahu nggak pertanyaan pertama yang anak ini tanyakan kepada papanya? Papa, mana hadiah untukku? Mana hadiah untukku? Yang sebelumnya, anak ini bertanyanya apa? Papa, gimana pekerjaannya? Gimana kotanya? Ada apa di sana?
Teman-teman sadar gak sih, kadang sebagai anak Tuhan pun kita tuh jadi seperti anak ini loh. Kita datang sama Tuhan tuh bukan kita cari siapa pribadinya, tapi kita cari apa yang bisa dikasih oleh Tuhan. Kita cari kekuatannya, kita cari berkatnya, kita cari perlindungannya, tapi kita gak cari Tuhannya. Dan kadang kita lupa gitu. Sesungguhnya yang perlu kita alami, yang perlu kita rasakan dengan sungguh-sungguh adalah bagaimana relasi itu bersama dengan Tuhan, bukan? Kalau tadi kita udah tahu Tuhan itu adalah Allah yang begitu baik, yang kasih semuanya buat kita, yang melakukan segalanya buat kita. Lalu respon kita hanyalah mencari apa yang bisa kita dapatkan. Bukankah betapa berdosanya kita kepada Tuhan? Tapi Tuhan hari ini ingin menyatakan sama kita, teman-teman. Kalau hari ini kita boleh melihat yang namanya Tuhan Yesus yang bekerja di tengah hidup kita. Bukankah seharusnya ketika kita mengalami berbagai macam hal di dalam hidup ini, kita datang sama Tuhan dan kita gak cuman sekedar minta, oh saya butuh pertolongan Tuhan, saya butuh berkat-Mu Tuhan. Tapi lebih daripada itu kita pengen mengalami bagaimana relasi yang baik, yang intim bersama dengan Tuhan. Kalau hari ini kita cuma sekedar tahu dan kita cuma sekedar, oh iya saya tahu siapa Tuhan. Tapi pengetahuan itu gak membawa kita untuk mengandalkan Tuhan. Apalah artinya pengetahuan tersebut? Kalau hari ini firman Tuhan bilang kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, tapi kita pun selama hidup kita gak datang sama Tuhan, kita gak cari Tuhan, kita gak ngandelin Tuhan. Apalah artinya perkataan-perkataan itu? Oleh karena itu, kalau kita berefleksi pada pagi hari ini, seberapa hari ini kita sudah mengandalkan Tuhan? Dan cara untuk menjawab pertanyaan ini sangat sederhana, teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan, bisa pikirkan. Ketika teman-teman mengalami kesulitan hidup, kepada siapa sih teman-teman lari? Kepada siapa sih teman-teman datang? Ketika teman-teman mengalami yang namanya pergumulan, struggle, dan berbagai macam hal yang menjadi kesulitan hidup, teman-teman larinya kemana? Apakah ke Tuhan? Atau mungkin ke sesama? Atau mungkin ke hal-hal yang membawa kalian happy? Atau bahkan kita malah larinya ke dosa? Teman-teman, waktu kita berpikir bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bersama-sama dengan kita, kita menyadari sebagai orang percaya memang gak mudah menjalani hidup ini. Di Roma pasal 8 bahkan bilang begini, teman-teman. Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Ini adalah salib yang perlu kita pikul sebagai anak-anak Tuhan. Gak mudah menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan karena kita berbeda dengan dunia. Dan sepanjang kita hidup, kita pasti akan mengalami yang namanya tidak dihargai, tidak dikasihi, tidak dihormati karena iman percaya kita. Tapi teman-teman, kalau kita sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang Tuhan sertai, kita ini adalah orang-orang yang punya Tuhan. Oleh karena itu, kita gak perlu takut. Karena kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan bicara tentang seberapa kita sudah mengandalkan Tuhan, ada satu hal yang Alkitab katakan yang aku suka banget tentang gambaran gimana kita manusia itu berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Teman-teman tahu gak di Matius 11 waktu Tuhan bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kemudian selanjutnya Tuhan bilang, pikulah
yang kupasang. Pikulah kuk yang kupasang. Tahu nggak teman-teman? Kuk itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Yang tahu boleh angkat tangan dong supaya aku tahu. Ada yang tahu nggak kuk itu apa? Satu. Ada lagi nggak? Nggak ada lagi? Teman-teman yang tahu? Teman-teman, kuk itu adalah sebuah balok kayu yang ditaruh di belakang hewan kerbau pada saat itu, yang bertujuan untuk supaya mereka bisa, kan kerbau ini dipakai untuk membajak sawah, ya, atau mungkin untuk membawa hal-hal yang digunakan untuk pertanian dan sebagainya macamnya. Nah, tujuannya adalah kuk ini dipasang supaya kerbau ini berdua. Nah, dipasangnya gimana sih? Yang satu biasanya adalah kerbau yang sudah senior, kerbau yang sudah lebih dewasa, yang sudah pernah untuk melakukan pekerjaan itu. Dan yang satu biasanya yang baru atau yang lebih muda, yang lebih punya tenaga kuat misalnya. Nah teman-teman, ilustrasi yang Tuhan kasih tentang kuk ini, itu sesungguhnya pengen ngajak kita melihat juga. Kalau Tuhan bilang pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Hari ini kalau dibayangkan kita pakai kuk, sebelahnya kita tuh siapa? Apakah itu Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita? Atau sebelahnya ini yang gak ada siapa-siapa? Karena kita berjalan sendiri, karena kita berusaha sendiri. Tapi Tuhan ngajak kita, anak-anaknya itu untuk mau gak datang sama Tuhan? Mau gak memikul kuk yang Tuhan pasang? Artinya mau gak sih kita jalan sama Tuhan? Mau gak teman-teman hari ini ketika tahu bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, dan kita meresponi firman ini, mau gak kita jalan sama Tuhan? Gak cuman sekedar berjalan, tapi kita pun bisa merasakan Tuhan yang hadir dalam setiap musim hidup kita, bekerja dan juga menyatakan rencananya melampaui apa yang kita pikirkan. Dari dua pertanyaan tadi, aku pengen ajak kita sama-sama berpikir dan juga berefleksi. Yuk teman-teman, kita bangun hidup kita, bangun relasi kita dengan dalam sama Tuhan. Dan kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Karena bicara tentang ketakutan, lebih dari pemenang, semua hal ini mungkin hanya akan berlalu begitu saja kalau kita nggak datang sama Tuhan dan kita jalan sama Tuhan setiap harinya. Oleh karena itu, seberapa teman-teman hari ini mengenal Tuhan kita? Seberapa teman-teman sudah mengandalkan Tuhan dalam hidup kalian? Bagaimana kehidupan pribadi kalian bersama dengan Tuhan? Apakah kehidupan pribadi kalian didasarkan karena kalian mengasihi Tuhan? Apakah kalian menjalani segala hal di dalam hidup ini, kalian datang ke gereja, kalian aktif pelayanan, itu semua karena kalian sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Atau hanya menjadi sebuah kemasan karena kalian mencari yang bisa kalian dapatkan dari Tuhan? Teman-teman, yuk pagi hari ini kita melihat kembali hidup kita lebih dalam. Apa yang sebenarnya hari ini kita cari di hadapan Tuhan? Atau apa yang sebenarnya yang hari ini menjadi ketakutan kita di hadapan Tuhan? Karena gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kita masih berpikir, Tuhan, aku datang kepadamu supaya aku bisa lebih berani, supaya aku bisa dapat ini itu dan segala macamnya. Teman-teman, yuk kita buang pikiran itu jauh-jauh. Tuhan ngasih yang terbaik buat kita, ngasih anaknya buat kita. Itu bukan untuk mendapatkan sesuatu dari kita, tapi Tuhan ingin relasi kita dengan Dia itu bisa kembali pulih. Dalam Yohanes 14, sebuah terjemahan Inggris bilang, kalau
Tuhan adalah yang kamu punya hari ini, maka sesungguhnya kamu sudah punya segalanya. Pertanyaannya, apakah Tuhan sungguh-sungguh adalah hal yang berharga dalam hidup kita? Apakah ketika kita bilang saya anak Tuhan, itu menjadi satu kebanggaan, satu hal yang sangat-sangat berharga yang kita gak mau tukar dengan apapun? Yuk kita sama-sama lihat hidup kita di hadapan Tuhan. Aku mau ajak kita sama-sama tundukkan kepala. Mari sama-sama kita pejamkan mata sejenak. Teman-teman, ingatlah bahwa gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Even pagi hari ini ketika firman Tuhan diberitakan, ketika kalian berpikir dan mengingat berbagai macam hal yang terjadi, Tuhan tahu semuanya. Dan bahkan Tuhan pun tahu intensi hati kita ketika datang sama Tuhan. Kalau kita merasa dan meyakini hidup kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, pertanyaannya, apakah hari ini kita mengasihi Tuhan dengan sungguh karena kita rindu kehadirannya, atau kita mengasihi Tuhan supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan dari Tuhan? Mari datang sama Tuhan dan bilang dalam hati kalian yang paling terdalam, Tuhan, aku ingin mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Dan aku ingin ya Tuhan, semakin bertumbuh kuat di dalam Engkau. Bukan hanya sekedar supaya aku bisa mendapatkan rasa aman, tapi jauh lebih daripada itu. Kami ingin mengasihi Tuhan karena Engkau yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala keberadaan diri kami. Kami tahu kami adalah manusia yang terbatas dan lemah. Dan mungkin lebih sering kami menyakiti hati Tuhan daripada kami menyenangkan hati Tuhan. Lebih sering kami menyakiti hati Tuhan karena ada banyak hal yang kami berusaha hindari. Tapi pagi hari ini kami belajar satu kebenaran ya Tuhan. Bagaimana Engkau adalah Allah yang datang dan mengasihi setiap kami. Engkau adalah Allah yang telah memberikan segalanya buat kami. Oleh karena itu kami sebagai anak-anak-Mu, kami ingin meresponi firman pagi hari ini. Kami ingin datang kepada Tuhan, kami ingin semakin mengenal Tuhan dalam hidup kami. Supaya dalam setiap tantangan hidup yang kami alami ke depan, kami udah tahu kemana kami harus datang, kemana kami harus lari, yaitu kepada Engkau. Bukan kepada apa yang ada dalam dunia ini. Karena kami tahu dunia ini gak bisa ngasih hal yang kekal. Semua yang ada dalam dunia ini adalah sementara dan fana. Tapi hanya Engkaulah tempat untuk kami berlindung, sumber kekuatan dan pengharapan kami yang kekal. Hamba-Mu berdoa biarlah anak-anak-Mu di masa mudanya boleh terus Tuhan bentuk dan Tuhan tumbuhkan iman percaya mereka. Supaya mereka boleh semakin mengenal Tuhan dan semakin bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang boleh terus berbicara kepada setiap hati anak-anak-Mu dan memampukan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.